Selamat pagi, kita bertemu lagi dengan Ibu Yuni dengan materi yang baru PPKN. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Materi kita bab 2 yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasarnya yaitu mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, lalu menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, seperti kamu ketahui, terdiri dari 4 alinea. Setiap alinea dalam pembukaan memiliki makna khusus bila ditinjau dari isinya. Kita mulai dengan alinea yang pertama. Alinea yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu gambar penjajahan. Penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea ini memuat dalil objektif yang penjajahan bertentangan dengan pri kemanusiaan. Maksudnya, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajahan bertentangan dengan pri keadilan. Maksudnya, penjajahan memperlakukan manusia secara tidak adil dan diskriminatif. Sedangkan menurut alinea ini memuat dalil subjektif. Aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Senantiasa melawan penjajah dalam segala bentuk. Menjadi landasan hukum dan kerjasama dalam negara Indonesia. Itu dalil subjektif dari alinea pertama. Kita yang alinea kedua. Alinea kedua berbunyi, dan penjajahan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah gambar kita menyatakan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Soekarno-Hatta. Maknanya, kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa, bukan semata-mata karena pemberian penjajah. Lalu, para pejuang itu telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Maknanya lagi, kemerdekaan yang kita raih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional. Cita-cita nasional meliputi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita nasional yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Apa sih arti merdeka? Merdeka berarti negara bebas dari penjajahan bangsa lain. Apa artinya bersatu? Bersatu adalah menghendaki bangsa Indonesia bersatu menjadi negara kesatuan, bukan bentuk negara yang lain, misalnya negara bentuk kerajaan, ya, negara bentuk serikat, tapi negara berbentuk kesatuan. Lalu berdaulat itu apa sih? Berdaulat maksudnya menjadi negara yang sederajat, sama derajatnya dengan negara lain. Bisa menentukan arah dan perjuangan serta kebijakan negara tanpa campur tangan negara lain. Berdaulat penuh. Lalu apa itu adil? Adil di sini maksudnya Bank Negara Indonesia harus menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Jadi warga negara tidak ada yang diperlakukan tidak adil. Dan yang terakhir, makmur. Makmur adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negara. Itu makna alinea yang kedua. Lalu makna alinea yang ketiga. Isinya apa alinea ketiga? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka bangsa Indonesia, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa maknanya? Maknanya dari alinea ketiga ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai itu rahmat dari Tuhan. Jadi bukan hanya karena perjuangan tetapi juga karena rahmat dan anugerah atau kebaikan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu alinea yang keempat, ini yang paling panjang ya. Tapi inti dari alinea keempat adalah kita memiliki tujuan negara yang diwujudkan oleh pemerintah negara. Saat ini pemerintah negara kita, Jokowi, sedang mewujudkan tujuan negara. Lalu yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Kita memiliki Undang-Undang Dasar yang saat ini masih dipakai adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kita memiliki bentuk negara. Bentuk negaranya republik yang berkedaulatan rakyat. Lalu kita juga memiliki dasar negara yang sudah dibentuk dulu dalam sidang BPUPKI pertama, yaitu Dasar Negara Pancasila. Baik anak-anak, itulah makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari 4 alinea. Semoga kalian dapat memahaminya. Setelah itu kalian mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Baik, demikian. Terima kasih. Bye-bye.